sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Halo netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten kotak komentar berita. Jadi seperti biasa di konten ini gue akan ngebacakan berita terhangat, terupdate, terpopuler sepanjang minggu ini. Dan apa aja yang gue akan bacakan plus komentari beritanya. Berita apa aja itu, simak terus videonya sampai habis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bacakan berita pertama. Dilansir dari detiknews.com. Hasil swab 3 perawat Habib Rizik di Rumah Sakit Umi diketahui hari ini. Bogor, sebanyak 3 orang perawat yang bertugas di lantai ruang perawat Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor telah menjalani swab test. Hasil swab test itu akan diketahui hari ini. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Penanganan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor Agustian Syah dalam konversi pers yang disiarkan YouTube pemerintah Kota Bogor pada hari Sabtu 28 November 2020. Mulanya ada seorang perawat yang bertugas di Presiden Suite Rumah Sakit Umi Bogor di swab test pada hari Jumat 27 November 2020 malam. Memang tadi malam tanggal 27 kami melakukan swab test kepada 1 orang perawat yang menurut pengakuan dari pihak rumah sakit adalah perawat yang bertugas di lantai perawat Presiden Suite di mana pasien tersebut Rizik Syihab dirawat. Hasilnya belum keluar, kata Agustian Syah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pagi ada 2 perawat yang menjalani swab test. Hasil swab test para perawat yang merawat Habib Rizik itu baru akan diketahui hari ini. Tadi pagi kami lakukan swab kepada 2 orang perawat. Insya Allah besok hari Minggu 29 November 2020 hasilnya sudah keluar, ujarnya. Satgas COVID-19 Kota Bogor juga telah mengupayakan agar Habib Rizik Syihab yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umi melakukan tes swab ulang, namun upaya itu mendapatkan penolakan dari pihak keluarga Rizik. Jadi memang kemarin itu kita sudah melakukan swab ulang kepada pasien tersebut, hanya ada penolakan dari pihak keluarga, ujar Agustian Syah. Keluarga Rizik disebut menolak di swab ulang dengan alasan baru saja melakukan tes swab. Satgas COVID-19 Kota Bogor pun akan kembali mengupayakan swab test kepada Rizik dan keluarganya. Upaya swab ulang telah kami lakukan dari kemarin saat ada informasi bahwa pasien tersebut telah melakukan swab. Kami minta dilakukan swab ulang, tapi keluarga yang bersangkutan kurang berkenan karena alasannya baru saja di swab. Kita akan melakukan langkah ulang, ujarnya. Wali Kota Bogor Bima Arya menegur keras Rumah Sakit Umi terkait swab tes Habib Rizik. Simak di halaman selanjutnya. Pihak Habib Rizik menyebut telah melakukan tes swab dengan pihak di luar rumah sakit yakni Mercy. Tindakan ini yang membuat Wali Kota Bogor Bima Arya menegur keras Rumah Sakit Umi. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut Rumah Sakit Umi tidak kooperatif dengan Satgas COVID-19 Kota Bogor. Teguran keras pun dia sampaikan. Teguran keras itu disampaikan Bima Arya saat menyambangi Rumah Sakit Umi pada Jumat 27 November 2020 malam. Bima datang ke rumah sakit terhadap rumah sakit untuk mengecek apakah swab test terhadap Habib Rizik sudah dilakukan atau belum. Saat menemui wartawan, Bima Arya mengakui
mendapat informasi bahwa Rizik sudah diswab tes ulang tim dari Mercy, pihak Pemkot Bogor tidak dilibatkan meski sebelumnya sudah dikoordinasikan. Bima Arya mengatakan dirinya dari pihak keluarga hanya mendapat informasi Habib Rizik sudah diswab tes oleh tim Mercy dan hasil spesimennya dikirim ke laboratorium yang telah terverifikasi. Dia tidak diberitahu siapa saja tim yang melakukan swab terhadap Habib Rizik ini. Artinya tadi kami tidak mendapat kejelasan siapa saja tim yang melakukan swab, enggak ada itu nama-namanya, dan kemudian kami ingin tahu hasil tes dikirim kemana, kata Bima Arya kepada wartawan. Selain itu, lanjut Bima Arya, pihak keluarga menolak jika Habib Rizik diswab lagi oleh pihak Pemkot Bogor. Menurut penjelasan keluarga memang berkeberatan karena mengapa harus 2 kali ya, karena di swab itu sakit, kira-kira begitu ujarnya. Oke, ini soal kesakitan yang minggu kemarin kita bahas kan, Habib Rizik sedang sakit dan katanya banyak rumor ya yang mengatakan Habib Rizik itu kena COVID-19. Jadi sekarang Habib Rizik mungkin udah tes swab mandiri gitu kan, tanpa melibatkan pemerintah, tetapi pemerintah kan perlu data dan sebagainya gitu kan. Penanganan kasus COVID-19 ini harus bisa bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah, harus kooperatif juga masyarakatnya, pemerintahnya juga harus bisa lah gitu menanganinya gitu. Seperti itulah, di pihak masyarakat juga seharusnya kooperatif sama sama pemerintah demi keamanan dan kenyamanan, demi kesehatan kita semua bangsa dan tanah air di Indonesia ini. Oke, tetapi nggak ada salahnya sih kalau memang Habib Rizik udah di swab test gitu kan, sama tanpa melibatkan pemerintah, ya mungkin boleh-boleh aja ya mungkin gitu. Tetapi kan harus ada data, pemerintah juga harus ada data gitu, yang positif atau tidaknya harus tahu mungkin pemerintah ya, tetapi nggak tahu juga lah kayak gimana. Tetapi kalau Habib Rizik tidak berkenan untuk mengasih tahu ke pemerintah, mungkin haknya juga sih. Tapi sebaiknya pemerintah dengan masyarakat itu bisa kerjasama. Dari pihak pemerintah ya harus bisa lah menangani kasus ini. Pastilah itu banyak banget yang menekan pemerintah untuk bisa cepat menangani kasus COVID-19 ini, tetapi sebaliknya masyarakat juga harus kooperatif, harus dengan harus nurut juga ke aturan-aturan dan harus kooperatif juga sama pemerintah, harus bisa bekerja sama lah intinya gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke berita kedua. Berita kedua langsung aja ya kita bacakan, masih dari detiknews.com. Sekeluarga disigih dibunuh sadis Kapolda Sulteng, pelaku DPO MIT. Palu, satu keluarga di desa Lembatongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah atau Sulteng, tewas dibunuh berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP. Pembunuhan diduga dilakukan sekelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Jadi dari hasil olah TKP serta keterangan saksi bahwa aksi sadis yang menyebabkan 4 orang warga Kecamatan Palolo tewas dilakukan oleh sekelompok sipil bersenjata MIT, kata Kapolda Sulteng Irjen Rahmat Baso kepada detik.com Sabtu 28 November 2020 pagi. Dia mengatakan aparat gabungan TNI Polri Satgas Tinombala tengah mengejar kelompok tersebut sesuai petunjuk dari hasil olah TKP. Kejadian pembunuhan sadis itu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Pengejaran terhadap
arah pelarian pelaku yang sesuai dengan hasil olah TKP, sementara dilakukan upaya untuk mempersempit area pelarian yang mengarah ke hutan di Palolo terus dilakukan hingga saat ini, tutur Irjen ABD Rahman Baso. Sebelumnya ada sebanyak 4 orang warga yang merupakan satu keluarga asal desa Lembatongoa dibunuh secara sadis pada hari Jumat 27 November pagi. Korban ada yang dibakar hingga kepala ditebas. Keempat anggota keluarga yang tewas dalam aksi pembunuhan sadis itu antara lain adalah pasangan suami istri atau pasutri dan anak perempuannya serta sang suami atau menantu dari pasutri. Benar, dan itu kejadian pagi tadi. Korban ada sebanyak 4 orang, yaitu pasutri atau pemilik rumah, anaknya dan menantunya atau suami dari anak perempuan pemilik rumah, kata Sekdes Lambatongoa Rifai saat dihubungi Jumat 27 November. Rifai menyebutkan bahwa sejumlah warga yang menyaksikan aksi pembunuhan tersebut dan tinggal di sekitar lokasi kejadian berlari ke arah hutan. Warga lari untuk menyelamatkan diri. Di media sosial beredar kabar bangunan gereja ikut dibakar pelaku. Benar kabar tersebut? Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom meminta aparat keamanan menuntaskan kasus ini. Gomar Gultom awalnya menaruh rasa prihatin dengan peristiwa tewasnya satu keluarga di Sigi akibat dibunuh oleh OTK. Gomar berempati kepada korban dan warga yang tinggal di sekitar rumah korban. Saya sangat prihatin dengan peristiwa kekerasan yang terjadi di Dusun Lewonu, Desa Lembatongoa, Sulteng, di mana rumah ibadah Bala Keselamatan dan 6 rumah dibakar, 4 warga dibunuh secara sadis. Saya mengungkapkan belarasa kepada keluarga yang ditinggalkan dan umat Bala Keselamatan, kata Gomar, dan keterangan tertulisnya Sabtu 28 November 2020. Gomar meminta aparat keamanan menuntaskan kasus ini agar masyarakat terbebas dari aksi kekerasan. Gomar juga menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dan tak terpancing dengan kejadian ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Terkait dengan ini, saya sangat memohon agar aparat keamanan menuntaskan sisa-sisa kombatan teroris agar masyarakat bebas dari ancaman teror, khususnya di sekitar Poso dan Sigi. Kehadiran negara diperlukan di seluruh pelosok negeri untuk memulihkan rasa aman dan dalam diri masyarakat, ujarnya. Kabar peristiwa pembunuhan sadis tersebut beredar di media sosial. Pembunuhan itu juga disebut dibarengi pembakaran rumah dan gereja di sekitar lokasi kejadian. Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rahman Baso membenarkan bahwa peristiwa itu telah beredar di media sosial Facebook, namun dia menegaskan tidak ada gereja yang dibakar dalam peristiwa itu. Iya, benar ada laporan kejadian beredar di Facebook, cuma perlu diluruskan bahwa di antara yang dibakar tidak ada gereja, kata Irjen Rahman Baso Sabtu 28 November 2020. Menurut Rahman Baso, yang menjadi objek pembakaran oleh sekelompok orang tak dikenal hanyalah rumah yang biasa dijadikan tempat pelayanan umat. Dia kembali menegaskan bahwa yang dibakar bukan bangunan gereja. Oke, ini turut berduka cita ya kepada keluarga yang dibunuh oleh teroris ini. Semoga bisa dituntaskan oleh pihak kepolisian dan TNI Indonesia. Oke, kita langsung lanjut aja lah berita ketiga. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja ke berita ketiga. Ini masih kembali lagi kita ngebacakan berita Habib Rizik. Dilansir dari cnnindonesia.com, Rizik Syihab dikabarkan kabur dari rumah sakit lewat pintu belakang.
Jakarta, CNN Indonesia, pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu 28 November 2020 malam. Melalui keterangan laporan kepada Kapolda Jawa Barat, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Henry Fusser mengatakan Rizik sudah tidak berada di Rumah Sakit Umi sejak pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. MRS Muhammad Rizik Syihab telah meninggalkan Rumah Sakit Umi sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat melalui pintu belakang, diduga melalui gedung obat Rumah Sakit Umi, katanya dalam keterangan yang dihimpun cnnindonesia.com. Informasi ini didapatkan melalui keterangan salah satu petugas keamanan di rumah sakit. Namun ia tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan Rizik ketika meninggalkan rumah sakit. Henry mengatakan hingga saat ini pihak Rumah Sakit Umi bersikap tertutup terhadap kepastian keberadaan Rizik setelah meninggalkan rumah sakit. Sedangkan dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Andi Taat, mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas dampak yang terjadi jika Rizik memilih pulang. Oleh karenanya pasien bersedia menandatangani dokumen bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga. Istilah di rumah sakit, kejadian tersebut merupakan pulang atas permintaan sendiri, bukan rumah sakit yang memulangkan, ungkapnya dalam keterangan tertulis. Andi mengatakan pihaknya telah mengingatkan ke Rizik dan keluarga bahwa hasil pemeriksaan medis belum keluar, namun pihak keluarga tetap memilih pulang. cnnindonesia.com berusaha mengonfirmasi informasi ini kepada Henry dan Andi, namun belum terdapat jawaban. Sebelumnya Rizik dilaporkan dirawat di Rumah Sakit Umi karena kelelahan. Ia sempat dikabarkan enggan melakukan pemeriksaan swab karena tidak bergejala. Menanggapi hal ini, Wali Kota Bogor Bima Arya mengancam akan datang langsung dan memastikan pemeriksaan dilakukan. Kemudian tim kuasa hukum FPI memberikan surat penolakan resmi akan publikasi hasil pemeriksaan Rizik. Buntutnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bogor melaporkan Rumah Sakit Umi ke Polresta Kota Bogor dengan dugaan menghambat dan menghalang-halangi proses penyebaran penyakit menular yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap orang yang terbukti menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga 1 tahun atau denda hingga 1 juta rupiah. Juga diatur sanksi pidana hingga 6 bulan dan atau denda hingga 500.000 bagi setiap orang yang kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah. Oke, jadi ini lagi-lagi soal Habib Rizik ya. Ini sebenarnya kan Habib Rizik kan diduga kan lagi sakit. Jadi pemerintah memastikan bahwa Habib Rizik itu tidak karena baru pulang juga dari luar negeri atau dari Saudi Arabia kan, baru pulang juga dari Arab kan, itu seharusnya kan harus dicek dulu, dites swab dulu gitu untuk memastikan gitu ada COVID-19 ada coronanya nggak di dalam tubuhnya gitu kan, cuma memastikan aja kan. Kalau udah pasti nggak ada ya nggak apa-apa gitu, mungkin itu cuma sakit biasa. Tetapi kalau pun ada, bukan cuma yang dirugikan bukan cuma keluarga Habib Rizik dan keluarga gitu. Kalau misalkan Habib Rizik misalkan positif tetapi tidak tidak berkoordinasi dengan pemerintah atau Satgas COVID-19 gitu, nggak ada yang mengetahui bahwa Habib Rizik itu positif COVID-19,
itu akan sangat berbahaya bagi keluarga Habib Rizik, dan bukan cuma bagi keluarga Habib Rizik, tetapi bahaya juga untuk orang lain di sekitar Habib Rizik dan keluarganya gitu kan. Soalnya penyakit ini menular gitu, jangan sampai penularannya lebih melebar luas lagi gitu kan. Jadi mendingan sekarang perjelas aja gitu, kalau Habib Rizik nggak mau dipublikasi soal positif atau negatifnya, Habib Rizik ya paling tidak lah Satgas COVID-19-nya lah yang yang tahu gitu, masyarakat nggak perlu tahu gitu. Seperti itu aja sih seharusnya kan. Ya oke, udah aja lah berita minggu ini, cukup sekian dulu dari saya, dan jangan lupa kalian harus subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita update video selanjutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, bye.